Kereta Kencana Bupati Pekalongan, Fadia Arafik bersama suami Ashraf menabrak mobil, sepeda motor, dan kerumunan warga. Kecelakaan ini kontan membuat panik warga. Warga berdiri di jalan menyaksikan parade pawai budaya hari ulang tahun Kabupaten Pekalongan ke-400 ini langsung menyelamatkan diri. Akibatnya, satu mobil penyok dan satu motor rusak ringan. Sekretaris Daerah M. Yulian Akbar menduga insiden di Jalan Wonopringgo diduga terjadi karena kuda kaget dengan musik drum band. Panitia dan pemerintah kabupaten berjanji mengganti kerusakan. Secara teknis, kebetulan saya juga lihat itu posisinya memang karena musik drum band keras banget, kudanya kaget. Saya menyebut ini sebagai sebuah insiden. Sebuah insiden, ya. Pawai budaya ini dilakukan setiap tahun dalam rangka HUT Kabupaten Pekalongan ke-400. Puluhan kereta kencana dilibatkan dalam arak-arakan sejauh 25 km. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Meski sudah minta maaf setelah viral menganiaya wanita di SPBU, oknum DPRD di Palembang ditangkap unit Reskrim Polrestabes Palembang dan jadi tersangka. Oknum anggota DPRD Palembang pelaku penganiayaan wanita di SPBU ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Pakyo, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Menurut Kapolres Tabes Palembang, motif pelaku yang merupakan anggota DPRD Kota Palembang dari fraksi Gerindra ini tak terima saat ditegur korban karena pelaku menyerobot antrean di SPBU. Pada saat kejadian itu ada antrian mobil yang akan mengisi daripada BBM. Nah, kemudian orang yang patut tidak pelaku ini dia akan menyalip daripada antrian kendaraan tersebut. Nah, kemudian terjadilah di situ tersampaikan kata-kata yang tidak etis. Kemudian ada ketersinggungan di situ, kemudian sampai korban keluar dari kendaraan, kemudian terjadilah pemukulan, penganiayaan yang Sebelumnya viral video yang memperlihatkan Sukrizen memukul seorang perempuan di sebuah SPBU. Menurut akun yang mengunggah video ini, pelaku tidak terima saat diperingatkan oleh korban agar ia tidak menyerobot antrean. Pelaku emosi dan menganiaya korban, akibatnya korban luka lebam di wajah, bibir, kepala, dan jari tangan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman di atas 2 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. 4 anggota Polres Pacitan dan Polsek Pacitan terlibat dalam bisnis peredaran narkoba. Keempat oknum polisi tersebut ditangkap dan langsung ditahan di Polda Jatim. Kasus anggota Polres Pacitan yang diduga menjadi pengedar sabu-sabu terus diusut. Aibtu Awe, anggota Sat Sabara ditangkap oleh Ditres Narkoba Polda Jatim dan ditahan di Polda Jatim. Usai penangkapan, Polres Pacitan dan Paminal Polda Jatim melakukan pemeriksaan internal. Dan hasilnya, 4 anggota lain yang diduga komplotan pelaku dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu. Mereka terdiri dari 3 anggota Samapta yaitu KZ, DF, dan ES, anggota Polres Pacitan, dan 1 lagi anggota Polsek di Pacitan berinisial RF. Kini mereka menjalani pemeriksaan dan ditahan di Polda Jatim. Sudah diamankan 4 anggota Polres Pacitan yang kedapatan positif hasil urin, ya, positif mengandung amfetamin dan metavitamin. Di antaranya inisial KZ, DF, ES, dan RF. Ya, yang ketiganya merupakan anggota Sat Samapta Polres Pacitan dan 1 anggota adalah anggota salah satu polsek di Polres Pacitan. Polisi masih melakukan pengembangan kasus ini untuk mengungkap jaringannya. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Sementara ratusan polisi di 18 polsek di Sidoarjo mulai jalani tes urin. Kapolresta Sidoarjo mengancam akan tindak tegas perwira atau anggotanya yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Belasan anggota Propam bersama sejumlah anggota Dokkes Polresta Sidoarjo pada Kamis pagi hingga sore berkeliling ke sejumlah polsek. Mereka melakukan tes urin kepada seluruh perwira dan anggota yang sedang bertugas dimulai dari Mapolsek Sukodono dan Mapolsek Tamar.
Dalam tes itu, pengawasan ketat dilakukan mulai dari sebelum tes urin hingga saat memasuki toilet dan memberikan sampel urin ke petugas kesehatan. Diketahui tes urin ini dilakukan secara acak sebagai langkah antisipasi adanya anggota di jajaran Polresta Sidoarjo yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Tujuan daripada pelaksanaan tes urin ini adalah semua perwira, semua bintara ini tidak ada yang terlibat dengan narkoba. Jadi tidak ada yang menyalahgunakan narkoba ataupun terlibat, baik itu sebagai pemakai ataupun sebagai pengedar. Bagi anggota yang kedapatan memakai atau terlibat penyalahgunaan narkoba, maka pemberhentian tidak hormat bisa dilakukan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seorang kepala sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah, tega melecehkan murid laki-laki selama 3 tahun. Tersangka mengiming-imingi korban dengan uang Rp50.000. TN 51 tahun, seorang kepala madrasah Ibtidayah di Kecamatan Kutasari, Purbalingga, Jawa Tengah, digelandang ke Mapolres Purbalingga. Tersangka melecehkan murid laki-lakinya sejak korban masih duduk di bangku sekolah dasar. Korban mengeluh sakit di bagian tubuhnya. Setelah dilakukan visum, korban mengaku telah dilecehkan tersangka. Aksi bejat TN dilakukan berulang kali sejak Juli 2019. Modusnya memaksa korban dengan bujuk rayu uang dan diajak jalan-jalan. Modusnya adalah tersangka melakukan bujuk rayu kepada korban dengan memberikan iming-iming, yaitu uang, dan sering diajak jalan-jalan bersama-sama dengan tersangka. Dari hasil pengembangan polisi, masih ada korban lainnya. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan pengacara kasus korupsi pengusaha Surya Darmadi sebagai tersangka. Pengacara tersebut dinilai menghalangi proses penyidikan. Pengacara kasus korupsi pengusaha Surya Darmadi (DFS) sebagai tersangka setelah Kejaksaan Agung menilai penasihat hukum ini menghalangi proses penyidikan kasus korupsi lahan kelapa sawit PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri, Hulu Riau. Tersangka menghalangi penyitaan tim penyidik atas 8 bidang tanah perkebunan seluas 37.000 hektar. Kasus korupsi yang ditangani tersangka diduga terbesar di Indonesia karena merugikan negara 78 triliun rupiah. DFS ditahan 20 hari ke depan. Seorang buruh pelabuhan meninggal setelah terjatuh saat ikut lomba tarik tawang. Selengkapnya akan hadir usai jeda.